Memang ada lewat mimpi. Nah, Oh, mimpi ada isyarat dari mimpi. isyarat dari mimpi. Bagaimana ya, Ustaz? Dikasih ya oleh Pak Kiai itu, oleh Kiai dikasih songkok putih. Songkok putih. Ya. Oke. Beliau itu sangat sabar memang. Sulit menemukan seperti beliau. Mungkin ya keteladanan beliau, kesabaran beliau banyak ditiru oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, kembali lagi di Nasya Podcast episode kedua. Di sini masih bersama saya Khalil Mubarak Fauzi sebagai host. Selamat datang di Nasya Podcast, siaran podcast persembahan dari Pondok Pesantren An-Nasyiin. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini di episode kedua kita kedatangan bintang tamu spesial lagi. Setelah kemarin kita kedatangan Ustadzah Marhamah di episode pertama, di episode kedua ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah inspiratifnya, yaitu Ustadz Ahmad Faizin. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Faizin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Saya. Nah, ini Ustadz, alhamdulillah kita sekarang Nasya Multimedia ini, Nasya Podcast bisa melaksanakan dua kali pertemuan Nasya Podcast, siaran podcast. Alhamdulillah ini yang kedua kalinya. Ya mungkin sedikit muqaddimah Ustadz, karena biar Ustadz Faizin juga mengerti informasi apa yang kita dapat di Nasya Podcast ini. Nah, Nasya Podcast ini Ustadz adalah wadah kita, kegiatan dan juga salah satu kegiatan kita santri Pondok Pesantren An-Nasyiin untuk mewadahi anak-anak santri supaya juga bisa menjawab tantangan dari zaman. Artinya bisa mengikuti arus zaman dengan cara mengisinya dengan cara yang dianjurkan oleh syariat dan juga tidak melanggar syariat. Seperti itu. Nah, ini kebetulan karena Ustadz Ahmad Faizin adalah salah satu alumni Pondok Pesantren An-Nasyiin, tentu banyak ini Ustadz pengalaman dan informasi yang harus dibagikan kepada kita semua dan juga ahbab Nasya dimanapun kalian berada yang sedang menonton malam ini. Begini Ustadz, kita mulai dari pembahasan. Sebelum kita masuk terlebih dalam, pengen tanya dulu ini Ustadz. Ustadz Faizin itu masuk Pondok Pesantren An-Nasyiin itu tahun berapa Ustadz? Kalau boleh tahu. Saya masuk ke Pondok Pesantren An-Nasyiin ya. Masih pada tahun 1992. 1992. Tahun 92, nggih. Iya. Itu masuk umur berapa itu Ustadz waktu itu? Umur 12 tahun. 12 tahun. Ya kalau jenjang pendidikan masih MTS. Ya. Tapi sebelumnya saya sudah mengabdi ya, nyolok ya istilahnya ke Pak Kiai. Walaupun masih belum mondok ya. Ngabdi dengan PP ya Ustadz ya, nyolok itu. Nyolok. Oke. Jadi mukim di pondok pesantren mulai tahun 92. Di umur 12 tahun, Masya Allah. Itu tahun segitu bagaimana Ustadz? Maksudnya pengalaman pendidikannya, keadaan pendidikannya di pondok pesantren An-Nasyiin itu bagaimana? Karena jujur saya saja di waktu itu masih belum lahir. Saya masih belum lahir, jadi otomatis saya juga gak tahu. Mungkin informasi Ustadz, bagaimana pendidikan di Pondok Pesantren An-Nasyiin di waktu jenengan baru masuk pondok itu 92. Sekitar tahun 92 itu ya. Pendidikan masih kurang ya. Dari pendidikan. Karena tahun 92 itu MTS baru dibuka. Oke. Dan saya murid pertama ya. Angkatan pertama tahun Masya Allah. Bersamaan dengan lahirnya
yayasan. Oh, oke. Yayasan Iya. An-Nasyiin. Jadi alhamdulillah dengan dibukanya MTS terus berkembang ya sampai tahun 95 itu bisa lahir MA. Okay. Dan itu keluar pondok pesantren Ustadz Faizin tahun berapa Ustadz? Ingat nggak? Tahun 2007. 2007. Ya, berarti Januari, ya. Berapa itu Ustadz? Berapa Sekitar tahun mondok? 14 tahun. 14 tahun mondok di pondok pesantren Nasyiin. Masya Allah. Luar biasa. Ini kalau Ustadz Marhamah kemarin itu 12 tahun. Ini Ustadz Faizin 14 tahun. Masya Allah. Itu jadi santri pertama yang sekolah di MTS Tarbiyatun Nasyiin. Tentu juga banyak nih Ustadz. Teman-teman yang pengen nanya bagaimana pengalaman Ustadz Faizin selama mondok, karena kan kemarin kita sudah tahu di perspektifnya Ustadz Marhamah sebagai santri putri. Sekarang kan santri putra nih baru datang nih sebagai narasumber Ajunan. Bagaimana Ustadz? Monggo bisa diceritakan cerita masa lalu mondok di Pondok Pesantren Nasyiin Putra. Ya sebelum mondok memang ya mengabdi sambil ya ipakon ya disuruh mengambil air ke kolam ya, mengisi jadi masih gak ada sanyo ya Ustadz ya? Masih belum ya. Masih belum ya. Sambil mengabdi itu. Terus ya memang untuk ilmu ya belakangan ya. Terutama ya yang orang tua pingin ya dari orang tua saya itu tentang barokah ya. Tentang barokah ya, pengabdian ya. Sampai ya orang tua saya itu memang mesen kepada Pak Kiai untuk dibimbing khusus memang. Khusus. Sampai dalam pembangunan musola As-Sanomiyah ya. Sanomiyah. Langker Sanomiyah yang diberikan oleh Haji Sanom itu sebagian itu Langker, maaf sebelumnya, Langker Sanomiyah itu kalau sekarang tempatnya di mana Ustaz? Sekarang sudah dipindah ke Tahfidz. Oh ya, masih Langgar yang dulu belakang. Jadi berarti sudah jadi pondoknya Ustadz Marhamah ya, di dekatnya kan itu? Bukan. Oh, itu sebelah selatan dalam kalau dulu. Oh iya. Sekarang di dalamnya Ratoha. Ya. Oh dulu sebelum aula. Iya, sebelum aula pesantren ya. Terus dipindah ke bawah. Ya. Itu sebagian dari pengalaman dari ya. Tentang pengalaman pendidikan ya minim ya. Oh iya. Yang saya memang tentang pendidikan umum ya kurang begitu ya. Memang kepinginannya tentang ilmu agama ya. Agama lebih daripada ilmu agama. Saya memang ingin jadi guru. Alhamdulillah di tahun 2008 2009 diangkat menjadi guru. Alhamdulillah. Barokah ya. Ya, barokah ya. Amin. Dan sebelumnya memang ada lewat mimpi. Mimpi ada isyarat dari mimpi. Bagaimana ya Ustaz? Dikasih ya oleh Pak Kiai itu, oleh Kiai dikasih songkok putih. Songkok putih. Ya. Songkok putih. Beliau baru datang dari haji dalam mimpi, terus dikasih sama saya. Masya Allah. Dan keesokan pada itu malam Jumat, keesokan harinya saya langsung suan ke Pak Kiai. Alhamdulillah dikasih barokahnya. Alhamdulillah. Setelah itu ikut ujian langsung alhamdulillah. Langsung lulus sebagai guru. Alhamdulillah. Walaupun agak jauh ya, tapi saya bersyukur. Barokah guru dan para sesepuhnya. Nah sebelumnya Ustadz, jadi Ustadz Faizin ini kan tadi mengatakan juga yang saya garis bawahi bahwasannya sangat minim sekali belajar ilmu umum ya. Tapi begini Ustadz, pada faktanya kebanyakan santri-santri sepo atau santri-santri alumni yang dulu, alumni dulu itu, meskipun kebanyakan itu banyak ngabdihnya daripada belajarnya, kayak Ustadz Marhamah saja itu informasi kemarin di episode Ustazu bilang bahwasannya untuk waktu belajar itu sangat, bahkan tidak sekolah diniyahnya hanya gara-gara ngabdih kepada Nyai Anom dan juga Nyai Nikmah dan Kyai Fauzi.
keluarga dalam lah seperti itu. Tapi pada faktanya ketika sudah keluar pondok pesantren, kebanyakan yang ngajari ilmu-ilmu agama dan yang alim ilmu-ilmu agama itu kebanyakan malah yang santri-santri dulu. Nah ini menurut pandangan Ustadz Faizin bagaimana menjelaskan hal ini? Ini kan di luar akal lah. Ya di samping otodidak ya. Oke. Otodidak ya. Mungkin doa para guru ya. Oke. Kalau ya mengaji kitab ya yang lebih fokus ketika pada masa waktu itu yang tentang ya fikih ya sulam sabina ya. Sulam sabina. Ya jurmiyah Ilmu alatnya. Ya. Selain itu Ustaz ya. Apa lagi? Dulu kiai ngajar itu. Akhlak mungkin ada? Ya di akhlak lil banin. Banyak kalau Pak Kiai itu mengajarnya mulanya tentang ke tasawuf. Tasawuf ya nasul hebat ya. Tentang hadis ya lagi juga. Nah, yaitu solehin ya. Tentang fikih agak jarang. Tapi setiap pagi digembleng ya. Rata-rata kita itu ya para santri tahun 92 itu ngaji ke dalam. Tiap malam itu Sabina Sulam. Di Serambi dalam. Sewaktu masih dalam itu belum ada serambinya. Serambi dalam ya, paling dalam. Terus kalau pagi digembleng tentang ilmu alat jurumiyah ya. Di tengah dengan mafhumnya. Sangat jelas dengan detail ya. Sehingga kami itu yang para santri ya banyak bisa menghafal, bisa paham alhamdulillah ya. Beliau dekat dengan berkat keteladanan beliau. Masya Allah. Tanpa harus menghafal. Tapi alhamdulillah bisa dimengerti. Alhamdulillah. Ya itu salah satu kelebihan kalau benar-benar ngaji ya seperti itu Ustaz. Tapi jujur saja banyak waktu itu banyak mengabdi. Iya daripada ngajinya kan seperti itu. Banyak mengabdi. Karena kalau tidak keliru masih seingat saya itu tiap hari Jumat liburan itu ngambil air, ngangkut air ke sumber ya. Sumber. Di Keliman itu ya. Masya Allah. Mekol ya. Itu pakai timba ya. Pakai timba dan jalan kaki. Jalan kaki, Masya Allah. Itu kira-kira berapa kilo Ustaz? Kalau sekitar 500 ya. Ya, 500 meteran gitu ya. Iya, 500 meter. Masya Allah. Tapi ya kalau bawa beban air kan lumayan Ustaz. Bisa berotot itu. Iya. Teman-teman ya suka ya. Suka ya. Ya terkadang di Pakon menguliti jagung ya. Oke. Mengupas jagung ya. Iya. Masya Allah. Tapi itu kan barokahnya ada Ustaz. Iya. Di lain sisi kan saya yakin ya. Iya. Soalnya kan gini Ustaz, secara akal santri-santri dulu itu kan dari pendidikan formal sangat-sangat jarang. Apalagi Ustadz Faizin pernah mengalami sebagai santri dan murid pertama MTS. Otomatis kalau baru buka kan kurang maksimal pelajaran Ustadz. Tapi pada faktanya ketika sudah keluar dari pondok pesantren malah jenengan bisa ngajar. Kalau boleh tahu ngajar di mana itu Ustadz? Di SDN Sana Tengah. SDN? Iya, SD. Sebagai guru agama. Di SDN Sana Tengah. Iya, Sana Tengah. Ya. Dari Pantura ya. Dan itu pun SDN loh. Iya. SDN maksudnya negeri. Iya, negeri. Wah, Masya Allah. Dari salaf agama. Tapi ke negeri. Alhamdulillah di sana tentang agama ya bisa dikatakan ada yang bilang lora, ada yang bilang iya. Karena kan hanya satu kan guru agamanya. Oh gitu. Cuman jenengan Ustaz. Iya. Masya Allah. Semoga bisa menjadi ilmu yang barokah, manfaat Ustaz. Nah, dari lain sisi juga kan Ustadz Faizin di sini aktif sebagai asatid ya Ustaz ya. Salah satu asatid yang ngajar. Kalau boleh tahu di sini ngajar apa aja Ustaz? Kalau di diniyahnya ngajar MBT. Natom MBT. Untuk di tingkatan Usto. Kalau di santri mungkin kegiatan santri itu? Kegiatan santri tiap malam Rabu ngajar Sabina dan Sulam. Sabina dan Sulam. Terus untuk santri putra, untuk santri putri
tiap malam Senin. Ya. Sabina Sulam. Sabina Sulam juga. Oh, Masya Allah. Tentu begini Ustadz, saya tuh pengen menjawab kebanyakan pertanyaan-pertanyaan dari para netizen ini. Karena sepemikiran saya seperti ini. Sekarang itu zaman sudah modern. Di lain sisi juga digital dan sosial media sangat cepat sekali. Otomatis kita sebagai santri, yang mana santri memang dituntut untuk belajar masalah kitab klasik atau kitab konah istilahnya, kalau kitab kuning lah, kitab gundul itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Belum belajar ilmu nahunya, belum belajar ilmu sorofnya, belum nanti bagaimana dan lain sebagainya lah, ilmu-ilmu yang tentang untuk mempelajari ilmu-ilmu membaca kitab klasik atau kitab gundul, kitab kuning itu. Otomatis kan kebanyakan sekarang anak-anak milenial itu lebih memilih untuk yang belajar cepat saja lah, belajar yang lebih instan saja lah. Nah, kepada apa ya istilahnya terhadap kasus ini, Ustadz Faizin itu bagaimana menanggapinya sebagai salah satu asatid yang jelas-jelas mengajar kitab klasik di Pondok Pesantren Nasyi? Justru bagi saya lebih paham, lebih bisa memahami ya tentang ilmu alat dulu ya, dulu dengan cara berguru, bersanad istilahnya. Bersanad. Tidak hanya lewat mbah Google. Kalau bersanad ya, kalau lewat guru kan berarti penjelasannya lebih sistematis ya, lebih autentik ya, lebih benar ya. Karena ilmu alat itu butuh pengalaman. Tidak hanya instan ya. Tidak hanya langsung. Betul, setuju. Jadi ya. Terus ya pemahaman ilmu klasik tanpa ilmu alat ya kurang. Kurang. Karena memahami kita tahu di kitab MBT kayak memahami Al-Qur'an. Tidak bisa memahami Al-Qur'an kecuali dengan ilmu itu ya Ustaz ya. Kita belajar ilmu nahwu, ilmu alat itu untuk memahami isi Al-Qur'an dan isi hadis. Masya Allah. Karena terus terang ya. Kita sekarang itu untuk mencari jawaban hukum ya. Terkadang kita mencari di Google. Lebih instan. Tapi ternyata ada sebagian sebagian isi konten dari Google itu ternyata yang bisa dipeleset. Ya, oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ya bisa kita kenal kalau memang tentang jawaban yang benar bisa lewat kitab klasik lewat referensi yang jelas lah gitu ya Ustaz. Langsung ke kitabnya. Ya, setuju saya tuh Ustaz, karena sekarang itu banyak sekali yang gampang membid'ahkan, gampang mengkafirkan hanya dengan modal searching Google. Tidak melihat langsung referensi dari kitab aslinya seperti itu. Nah, itu kan sebagian kitab walaupun sama kitab Riyadhus Shalihin itu ada informasi ya. Tidak semua Riyadhus Shalihin itu memang yang klasik, yang ahli sunnah wal jamaah. Terkadang pensarahnya itu ada sebagian yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Kita harus pandai-pandai mencari kitab yang memang klasik, yang ahli sunnah wal jamaah. Dan itu nyambungnya nanti pentingnya bersanad Ustaz. Kan nggak sembarang, meskipun bisa baca kitab tapi kalau nggak melalui guru yang benar-benar ahli sunnah lah seperti itu, bahaya juga kan Ustaz ya. Ya, betul. Nah, tentu ini sekarang karena zaman sudah modern sekali Ustaz. Bisa nggak kita sebagai santri, kan menjadi PR kita juga untuk menjaga kelestarian kitab kuning ini atau ajaran-ajaran kiai-kiai kita. Apakah menurut Ustadz itu menjadi suatu hal yang mustahil atau menjadi suatu yang susah kita menjaga ilmu tersebut di zaman yang sekarang sudah informasi serba cepat, zaman modern semakin cepat itu Ustadz? Gimana Ustadz menurut Ustadz Faizin? Menurut saya ya gak ada yang mustahil ya. Tapi kita kan langkah yang efektif kita harus pondok.
betul. Atau paling tidak kita belajar di madrasah keagamaan, Oke. madrasah diniyah ya, Hmm. di pesantren. Ya. Oke. Karena kajian kitab terutama ya kitab Safinah Sulam itu kan Oke. lebih fokus ke masyarakat. Oke. Di masyarakat banyak berlaku ya. Oke. Banyak berlaku tentang hukum-hukum ya, Hmm. fikih. Ya. Yang banyak kita gunakan ya kita temui di masyarakat tentang fikih itu Ya, hukum fikih. kegiatan di Sulam Safinah ya. Oh. Jujur saja dalam Iya. Sulam Safinah. Iya. Di kehidupan sehari-hari. Masya Allah ya. Jadi langkah utama itu untuk menjaga dan melestarikan itu dengan mondok ya Ustaz ya. Insya Allah. Ya itu saya setuju sekali. Dan juga mondok bukan cuma sekedar mondok saja, tapi benar-benar ngaji, benar-benar mengabdi, dan benar-benar mengambil ilmu dari pondok pesantren. Masya Allah. Nah ini masuk ke profilnya Ustadz Faizin lagi nih. Tadi kan Ustadz Faizin bilang masuk pondok itu tahun 92 ya Ustadz ya. Tahun 92 berarti itu sudah sekolah MTS. MTS ya. Di lain sisi menjadi guru berarti kan juga kuliah dong Ustadz. Iya, sambil kuliahnya. Ya. Menjadi Kuliah di mana itu Ustadz? Di STI Unisma. Oh, Unisma. Masih Unisma tahun 98 itu. Saya Ya. masuk kuliah tahun 98. Ya masih di bernama ya STI Unisma. Ya. Karena berubahnya sampai masih di tahun 2000 Oh ya. menjadi UIM itu. Iya, itu jurusan apa itu Ustaz? Kalau boleh Jurusan tahu. tarbiyah, Oh, tarbiyah. pendidikan agama Islam. Oh, gitu. Jadi SPDI nih. SPDI. Oh iya, Masya Allah. Dan terus terang saya ke sana jalan ya, pernah jalan kaki dari apa? Waktu kuliah itu dari Gadin itu. Iya. Jalan kaki sekitar 3 kilo 4 kilo itu ke UIM itu, ke STI Unisma, ke Bedad itu. Iya. Karena tahun 98 itu biasanya dijemput ya. Dijemput oleh orang-orang bagian UIM itu. Oh ya. Bagian STI Unisma, bagian kampus ya. Biasanya dijemput. Oh, memang ada bagian khusus yang untuk jemput mahasiswa gitu. Ya. Mobil. Oh iya ya. Waktu itu nggak dijemput, nggak ada mobil. Jadi terpaksa harus jalan. Harus jalan. Insya Allah. Harus tempuh. Iya ya. Itu ngatur waktunya agak kesulitan Ustaz. Di lain sisi ya harus mondok. Itu sudah ngajar berarti Ustaz? Sambil ngajar paginya. Oh. Karena maksudnya kan sore ya, siang. Oh gitu. Ngajar di apa? Di MTS. MTS. Tahun 98 masih apa? Saya menjadi TU di MTS. Ya, tahun 98. Tahun 99 sudah ngajar di MI. MI bersama Ustaz Masyudi ini enggak sempat. Oh iya Masya Allah. Terus tahun 2000 ngajar di MTS bagian bahasa Arab. Oh iya. Itu berarti luar biasa itu Ustaz. Maksud saya kan gini, kita kan kadang mengatur waktu saja. Kita sekarang nih para mahasiswa santri yang berangkat dari pondok pesantren untuk mendapatkan waktu yang benar-benar disiplin itu sangat susah Ustaz. Salah satu tips mungkin dari Ustadz Faizin, gimana itu Ustadz? Menanamkan diri supaya benar-benar seimbang. Pondok ya seimbang, mengajar ya seimbang, ngabdi ke pesantren yang seimbang, kewajiban di kampus juga seimbang. Ya, gimana tuh? Komitmen. Oke. Ya, komitmen yang kuat ya. Komitmen yang kuat. Karena tanpa komitmen, ya, tanpa komitmen, insya Allah tidak akan berhasil. Ya, saya kan paginya ngajar sambil menjadi TU, terus setelah sholat zuhur berjamaah harus berangkat sekitar jam 12:30 harus berangkat jalan kaki ke selatan ke Hewanan ya, jalan kaki itu naik taksi ke sana. Masya Allah. Iya. Kalau dapat pinjaman sepeda bisa naik sepeda. Tapi jarang ya Ustaz ya. Sebulan sekali. Atau bermodal keinginan yang kuat untuk niat thalabul ilmi yang benar-benar gitu Ustaz ya. Saya dengar-dengar juga Ustadz Faizin ini pernah menjabat sebagai ketua pengurus ya Ustaz ya. Iya. Ketua pengurus itu dari tahun berapa sampai tahun berapa itu masa jabatannya? Tahun
2001. 2001. Oke. 2001. Sampai Setelah Ustadz Masudi ya, 2001. sampai Tahun 2002. Tahun 2002. Tetapi tahun 2002 akhir ya. Nah, Ya. tahun 2002 ya awal saya harus masih harus menimba ilmu juga tentang bahasa Inggris. Oh ya. Kemana itu Ustaz? Ke Pari, Kediri. Sekitar 5 bulan. Iya. Kenapa itu Ustaz? Kok ada keinginan ke Pari itu? Apa ada kewajiban? Ingin mendalami. Memang dari keinginan bahasa sendiri Inggris ya. Bahasa Inggris. Itu sekitar dapat 5 bulan. Dapat rukhsah dari Kiai. Iya. Tidak apa-apa. Ya. Oh, Masya Allah. Tapi setelah itu 2003 sekitar bulan Maret saya harus kembali lagi ke pondok. Ya. Atas sama Pak Kiai itu sudah kembali lagi. Oh, iya. Yang langsung berhenti. Jadi saya mengabdi lagi tahun 2004, tahun 2003 akhir sampai tahun 2007 kalau tidak keliru. Menjadi ketua lagi. Oh, jadi ketua lagi. Oh, jadi sempat ada jeda di situ. Siapa yang mengisi waktu itu, Ustaz? Ustadz Abdul Bari. Oh, sudah Ustadz Abdul Bari diganti lagi. Dengan ya. Karena Ustadz Abdul Bari harus menikah. Oh, gitu ya. Iya, Ustaz. Itu pun kan Ustadz Faizin keluar dari pesantren kan karena menikah, Ustaz. Iya. Dan alhamdulillah istrinya mulai akan. Dan alhamdulillah kan istrinya juga santri juga kan? Bukan. Oh, bukan ya? Memang orang luar ya? Orang luar. Oh, Masya Allah. Tapi sekolahnya, kuliahnya di UI. Oh iya. Tapi tetangga Mas Ustaz ya? Iya, di Terapen. Oh iya. Alhamdulillah. Dan sekarang kan istri Ustadz Faizin kan mengajar juga. Ya. Insya Allah. Ini pasangan insya Allah barokah. La yaumil qiyamah. Jadi selama berapa tahun berarti Ustaz? Dari 2001 ya tadi. 2001 sampai 2007. Iya, berapa tahun? Sekitar 7 tahun, 6 tahun kan karena ada jeda. Iya. Ya sekitar segitu itu pasti dong banyak pengalaman-pengalaman unik dalam memimpin pondok pesantren karena kan menjadi ketua pengurus itu bagi Ahbab Nasya pasti kan sudah tahu lah. Kalau menjadi ketua pengurus itu kan amanahnya gak gampang. Menjadi tangan kanan, istilahnya tangan kanan Kiai, penyambung amanah dari Kiai ke para santri gitu, turut membantu mengurus santri. Amanahnya sangat luar biasa sekali, berat. Nah itu gimana Ustaz? Pengalaman menjadi ketua pengurus itu gimana? Selama menjadi ketua pengurus ya harus harus telaten ya, harus telaten. Karena terkadang ya santri itu tidak semuanya terocak istilahnya. Iya, terocak. Tidak semuanya. Harus telaten, harus kita rangkul. Yang nakal kita rangkul, yang rajin kita rangkul. Kalau tidak kita rangkul, bisa nanti menjadi musuh, bumerang bagi kita dalam menjalankan roda pesantren. Jadi harus kita rangkul, yang rajin dirangkul, yang agak nakal dirangkul. Salah satu program mungkin Ustadz selama masa jabatan ketua pengurus Ustadz Faizin ini apa yang sangat menonjol sekali waktu itu? Ya di kajian kitab ya. Kajian kitab. Jadi kajian kitab. Karena dulu ya ngaji di pesantren itu tidak hanya ngaji kitab. Oleh Pak Kiai itu diberi waktu untuk nonton TV, refreshing. Potan itu Ustaz. Untuk potan ya. Pada malam Selasa dan malam Jumat ya. Bisa nonton TV. Tapi ketika saya menjadi ketua pengurus harus ibda binafsik. Harus menjadi contoh. Iya, contoh ya. Ingkar sosung tuludo ya. Oh iya. Kata Ki Hajar Dewantara. Iya. Ketika di depan kita harus menjadi contoh. Setiap kali ada kegiatan pesantren, saya harus di depan. Berusaha untuk di depan. Ketika kerja bakti pun harus ada di depan. Kan terkadang tidak hanya menyuruh, harus memberi contoh. Siap. Itu juga kan jarang sekali. Maksudnya
ketua pengurus memang harus kan kewajibannya seperti itu Ustaz. Dan juga di lain sisi mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler yang pernah Ustadz Faizin alami waktu dulu menjabat sebagai ketua pengurus itu. Kalau ketika di kampus ya. Oh ya. Ketika di kampus ya hanya ikut luarnya. Oh ya. Di PMWI. Oh. Tapi tak terlalu fokus ya Ustadz ya. Karena saya fokus ke pesantren dan pendidikan di Yayasan An-Nasyir. Oke. Nah, di samping tidak punya kendaraan, di samping satu sisi tidak punya kendaraan. Itu maaf sebelumnya Ustaz. Kan tentunya jenengan ngaji bukan hanya ke Kiai Fauzi saja. Iya. Banyak asatid atau kiai-kiai atau keluarga atau family masih dari Kiai Fauzi, dari pengasuh yang mungkin jenengan pernah menangi lah, pernah dapat sanad ilmu lah. Itu siapa saja Ustaz? Kalau boleh saya tahu itu. Kalau yang keluarga Tilem dulu. Ya. Waktu itu ya tentang ilmu alat Al-Jumiyah pernah mengaji ke almarhum Kiai Haji Umar Syakir Hasim. Ya, setiap pagi mulai sebelum menjadi santri memang mengaji. Memang mengaji ke Kiai Syakir tentang ilmu alat Al-Jumiyah. Terus malamnya tentang kitab Bidayah Bafadol ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ke Kiai Haji Muhammad Syakir Hasyim. Pernah juga mengaji selain ke Pak Kiai ke Kiai Haji Muhammad Fauzi pengasuh. Pernah mengaji juga ke Kiai Haji Ahmad Hanafi Hasbullah. Oh iya. Adik dari fun fact for your information teman-teman, Kiai Haji Hanafi Hasbullah itu adalah adik dari Kiai Haji Ahmad Fauzi Hasbullah, muassis hadzal ma'had. Terus Ustaz, selain itu mengaji tentang ilmu alat juga, ilmu Al-Jumiyah. Bahkan oleh beliau harus menghafal. I'rab itu harus menghafal. Sampai sekarang masih melekat. Oh iya. Masyaallah. Kalau asatid Ustaz? Ke Johari. Ke Johari. Ya. Kalau ke asatid ya mulai sejak kecil memang ke Ustaz Tawa, di diniyahnya. Ustaz Hadi, Ustaz Hasir, itu yang beliau memang telaten ya. Mulai sampai dulu. sekarang. Sampai anak cucu ya. Anak cucu ya. Masih menjadi Ustaz. Iya. Itu saya pernah dengar informasi bahwasannya juga Kiai Fauzi itu juga pernah berguru juga ke Ustaz Hadi. Iya. Sampai masjid saja itu masih pernah berguru kepada beliau. Masya Allah, teladan memang. Dan itu kan pasti menarik Ustadz. Maksudnya ada pengalaman menarik lah. Pengalaman menarik yang pernah dialami oleh Ustadz Faizin selama belajar kepada beliau-beliau. Mungkin ada 1-2 yang bisa diceritakan Ustadz. Pengalaman menarik waktu mengaji atau bagaimana Ustadz? Ketika mengaji ya cara mengajarnya ya, cara mulainya memang agak telaten ya kalau sakit. Tapi kalau beliau Fauzi pengasuh mafhumnya ditulis ya. Mafhumnya ditulis ya. Biar dikenang, biar banyak dipahami oleh santri. Kalau Kisakir ya banyak menghafal Irab. Sama seperti ke Hanafi itu harus menghafal. Menghafal. Iya. Beliau yang 3 ini Kisakir, ke pengasuh, ke Fauzi, dan ke Hanafi ini memang telaten dalam mengajarnya. Sampai sekarang saya memang merasakan banyak ilmu-ilmu yang dari beliau kita dapat. Alhamdulillah. Pernah dapat ultimatum nggak Ustaz? Maksudnya pernah gara-gara nakal pernah dapat hukuman nggak Ustaz? Tidak pernah. Alhamdulillah. Karena waktu mengaji waktu di diniyah, bahkan teman-teman ada yang belum masuk kelas, bahkan sama beliau Kiai Haji Syakir, Kiai Haji Syakir Hasim itu
Saya selalu ditunjuk untuk membaca. Oh. Baca. Alhamdulillah saya bukan Tahdus menyumbangkan binikmah. diri ya. Iya, Tahdus binikmah, bukan menyumbangkan diri. Saya alhamdulillah selalu bisa. Bisa. Alhamdulillah sebagian disiplin. Hmm. Tidak selamanya disiplin, tapi alhamdulillah disiplin. Ya. Ketika mengaji gitu. Hmm. Walaupun terkadang ketika mengaji, terutama di bulan puasa malam itu ada hataman, terkadang yang ngantuk ya. Oh iya. Ya, Masya Allah. Itu termasuk pengalaman. Ya, Kalau ketika malam bulan puasa itu kan dulu kan ada hataman. Oh. Sampai Itu masih malam. belum ada Mafidah ya Ustaz ya? Belum ada ya. Sekitar tahun 92 ya. 92 itu. Khataman Al-Qur'an ya Ustaz. Hataman bukan, hataman kitab. Oh. Sampai malam, sampai larut malam. Masya Allah. Tafsir Jalalain itu. Oh, tafsir Jalalain. Siapa yang mulang Ustaz? Ke Syakir. Oh. Sampai malam. Masya Allah. Banyak yang nyolok dari luar itu. Santrinya. Oh iya. Wah, tidak itu hanya sebagian santri. Saya kalau menangi dan paham mungkin saya sangat bangga sekali kalau ikut. Kalau kegiatan. siang, ya. Kegiatan di bulan Ramadan sebelum Mafidah itu, ya, Pak Kiai, Masfur, kita Masfur, sebagian kita Masfur ya. Itu kegiatan khusus Ramadan ya Ustaz? Ramadan. Wasiatul Mustafa. Dari beliau yang pengasuh. Ya. Karena lahirnya Mafidah itu kan tahun 2007. Saat pergantian kepemimpinan ya. Terus ke Ustadz Saiful Bahri. Ya. Oh jadi memang Ustadz Faizin keluar, Mafidah itu baru ada ya. Karena ada sebagian masukan dari wali santri. Ketika pulang, santri itu ketika pulang banyak nganggurnya. Kurang ya, kebiasaan yang di pesantren itu kurang dikerjakan ya. Kurang bisa dikerjakan di rumah. Jadi pas tahun 2007 ada inisiatif dari teman-teman dan restui oleh pengasuh harus mengadakan program Mafidah. Nah itu Ustadz, kan tadi saya menggarisbawahi bahwasannya Ustadz ini salah satu saksi hidup bagaimana perjuangan Kiai Fauzi membangun ma'had ini. Sampai-sampai tadi lembaga baru pertama kali membuka MTS sudah merasakan gitu Ustadz Faizin. Nah mungkin ada satu kenangan, satu momen di mana jenengan itu menjadi saksi bahwasannya bagaimana Kiai Haji Ahmad Fauzi itu sangat serius misal contoh, atau sangat sabar misal di dalam dan kegiatan-kegiatan yang sekarang sangat jarang kan, mengingat beliau juga sudah sepuh seperti itu, yang dulu dikerjakan tapi sekarang itu sangat susah untuk kita lihat seperti itu. Apa Ustaz? Mungkin bisa di-share. Ya itu ya ketika pada masa saya masih sekolah, ya itu langsung ke sekolah. Oh. Ketika di MI masih mengajar bahasa Arab ya. Sampai langsung. Pernah mengajar bahasa Arab di sekolah. Bahasa Arab di MI. Di MTS ya. Di MTS ya. Kalau di paginya beliau itu sangat sabar memang. Sulit menemukan seperti beliau. Mungkin ya keteladanan beliau, kesabaran beliau banyak ditiru oleh teman-teman. Teman-teman pengurus, teman-teman santri. Sehingga banyak membuahkan hasil sampai sekarang. Dan patut kita tiru beliau dan kesabarannya. Banyak orang yang masyarakat mengajukan jempol tentang kesabarannya. Nah itu saya sangat menarik tadi terkait dengan mimpinya jenengan Ustadz yang katanya dikasih songkok putih itu. Itu bagaimana respon dari Kiai setelah jenengan cerita bahwasannya dapat isyarat seperti ini? Ya langsung respon. Ketika malam Jumat kan mimpi dikasih, baru Pak Kiai itu datang dari haji, langsung
Itu Masih. tahun berapa, Pak? 2004 ya? 2000. Enggak, mimpi Sembilan. dalam mimpi. Oh iya iya. Dalam mimpi dong. Ya. Malam-malam Jumat itu. Saya dikasih kopiah putih, ya, langsung dikasih ke saya. Terus keesokan harinya, hari Jumat, setelah hari Jumat, saya menemui beliau, ke beliau ke dalam, langsung dikasih ya doa ya, doa. Insya Allah, ya, kata beliau, insya Allah berhasil. Alhamdulillah, berkat doa beliau, berkat doa para guru, para sepuh ya, alhamdulillah bisa lulus juga, bisa lulus ujian. Karena saya itu ketika ujian ya harus harus berusaha ya, berusaha di samping belajar, pada malam hari belajar dan berdoa. Mungkin ya doa-doa beliau. Jadi memang luar biasa sekali ikatan chemistry spiritual antara Ustadz Faizin dengan Kiai sampai bisa dirauhi di dalam mimpi, dikasih isyarat seperti itu. Bahkan sampai hari ini, akhir ini juga sering mimpi. Ketika ada sesuatu yang mengganjal, terkadang dibangunin, pernah dibangunin. Oh, Masya Allah. Sin, cek mau tedung. Sampai begitu. Masya Allah. Beliau. Tapi firasat saja ya, Ustaz. Iya, dalam mimpi. Oh, dalam mimpi. Ternyata saya juga merasakan seperti itu, ada sampai kebawa ke ini ya. Ada muskilatnya. Iya. Masya Allah. Luar biasa, Ustaz. Ini saya susah untuk menjelaskan kalau itu. Iya, barokah. Karena barokah memang. Insya Allah menjadi lantaran itu, Ustaz. Menjadi lantaran diakui sebagai santri beliau sampai akhirat nanti, kan seperti itu. Nah, cocok ini, Ustaz, pembahasannya. Karena saya ingin membahas tentang gini. Di zaman modern sekarang ini, Ustaz, kebanyakan kan dipandang sebelah mata tentang barokah itu. Kenapa sih santri kok harus salim? Ada yang kan sampai sesuai itu anjuran para ulama kan dicium 3 kali itu, Ustaz. Dicium 3 kali. Kenapa kok sih lebay minuman bekas guru diminum, dan kenapa sih sandal kok harus dibalik dan lain sebagainya. Nah, mungkin Ustadz Faizin bisa menjelaskan hal-hal sekecil itu saja bisa menjadi perantara barokah, kan seperti itu, Ustaz. Monggo, Ustaz. Kasih paham. Karena seperti sisa minuman Kiai. Memang kalau sekarang jarang. Tapi pada waktu saya, teman-teman santri pada waktu itu rebutannya mengambil sisa-sisa minuman, minuman dari ustaz, para kiai di kantor itu rebutan. Karena di sana di dalam air itu kan terdapat barokah dari para guru. Doanya. Karena lisan beliau adalah tidak berhenti berzikir. Dan insya Allah, alhamdulillah, barokah pada beliau. Insya Allah menjadi kenyataan. Seperti membalik sandal. Kan itu mempermudah kiai. Mempermudah untuk bisa turun dari musholla, dari masjid, dari telem, karena mempermudah seseorang itu akan dipermudah juga. Apalagi kita sebagai santrinya. Niat tabarukan lah seperti itu ya. Tidak mengkultuskan. Tidak mengkultuskan. Itu garis bawahnya itu, Ustaz. Tidak mengkultuskan, cuma tabarukan saja, seperti itu. Kan kadang kebanyakan orang-orang itu salah paham. Kenapa sih kok harus seperti itu? Kan itu berlebihan. Seakan-akan itu dianggapnya itu stigma negatif seperti itu, Ustaz. Padahal kan itu cuman bagaimana ekspresi santri mengharap barokah kepada gurunya, seperti itu, Ustaz. Bagus, itu saya sangat setuju sekali, Ustaz. Dan ada nggak, Ustaz, momen tabarukan jenengan ke kiai mungkin yang bisa di-share? Jenengan mungkin pernah ada kenangan, mungkin pernah tabarukan apa seperti itu? Kalau saya ingin disuruh ya, ingin dikonpakon. Iya. Justru kalau tadi pakon
merasa dekat ya, harus mendekat ke kiai untuk disuruh. Untuk disuruh-suruh gitu ya. Untuk ikon pakon itu. Karena insya Allah kalau kita mendekat ke para beliau, para guru, insya Allah kan barokah mengalir. Amin ya. Kalau tentang momen-momen yang lain ya kurang ya. Oh iya gitu ya. Ya itu cuma sebagian ya, sebagian harus ingin ikon pakon terus. Iya. Sekarang keturunan kalau boleh tahu ada punya berapa putra Ustaz? 3 ya Ustaz ya. Yang pertama sekarang kelas berapa? Kelas 3 MTS masih mondok di sini. Oh, mondok di sini ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Tentu ini dong Ustaz. Ada sedikit harapan. Ya, anggap saja kepada putri jenengan sendirilah. Dan juga tentunya kepada Babnasya, calon santri atau mungkin teman-teman yang masih dalam thalabul ilmi semisal. Ada enggak satu pesan saja Ustaz? Pesan kepada para santri sekarang. Supaya bagaimana semisal seperti itu. Ya. Mengabdilah ya. Mengabdilah ya. Walaupun sekecil apapun ya, sekecil apapun kepada pengasuh dan pesantren. Dengan cara mengabdi, insya Allah barokah menjadi lancar. Amin. Kehidupan di masa depan akan menjadi lancar juga. Ya. Mungkin. Ya, terima kasih Ustadz. Mungkin ini terakhir juga dari saya Ustadz. Kasih satu statement Ustadz, closing statement terkait dengan bagaimana barokah dan juga bagaimana tentang ilmu di pesantren, khususnya tentang kitab kuning dan lain sebagainya, menurut pandangannya seorang Ustadz Faizin seperti itu. Ya, ilmu kitab kuning, ilmu di pesantren harus kita tekuni. Karena dengan belajar kitab kuning, kita bisa menjawab kenyataan di masyarakat tentang hukum-hukum kebiasaan-kebiasaan yang tentang keislaman di masyarakat Insya Allah dengan cara melihat dan cara mendalami kitab kuning, kitab klasik kita Insya Allah bisa terjawab dengan semestinya. Tidak harus dan tidak serta-merta mencari di Google. Tidak berguru, tidak bersanad ke Mbah Google. Harus kita belajar belajar tentang keilmuan terutama di pesantren. Nah itu juga Ustaz, saya lupa untuk membahas. Memang sesusah apa sih Ustaz? Karena kebanyakan itu teman-teman yang belum pernah ngerasain mondok, anggapannya belajar kitab kuning tuh wah susah. Nahwu itu susah, sorof itu susah, apalagi balaghah, hukum-hukum syariat, fikih itu sangat susah sekali dan lain sebagainya. Apalagi kayak haid itu misalkan harus hitung-hitungannya itu kan harus tepat gitu Ustaz dan lain sebagainya. Menurut jenengan itu sesusah apa sih? Apa memang benar susah atau memang itu hanya anggapan saja seperti itu? Anggapan. Karena kan komitmen, kembali ke komitmen. Kalau kita memang mau belajar garis pesantren, harus belajar kitab. Harus belajar kitab. Dan memang banyak sekarang ilmu-ilmu yang mudah didapat dari Pak Google, bisa didapat dari kitab-kitab terjemahan. Tapi kan terkadang kitab-kitab terjemahan bisa saja bisa salah bisa salah. Bisa dengan cara mencari terjemahnya atau artinya. Kalau kita langsung tahu kitabnya, inti kitabnya, insya Allah kan lebih paham. Aslinya yang mana, yang benar yang mana. Ya, saya setuju itu. Memang agak sulit dalam pengajian kitabnya. Tapi kalau ada komitmen, gampang. Pasti dilibas semua itu Ustaz ya. Terabas kata. Ada jalan. Nah itu kalau boleh tahu Ustaz, seberapa lama Ustaz Faizin itu memahami ilmu agama secara mafhum, secara gimana Ustaz ya? Kan otomatis kan butuh proses Ustaz. Seorang Ustaz Faizin yang sekarang otomatis kan enggak
nggak bisa menjadi seorang Ustadz Faizin yang sekarang kalau nggak melalui proses yang panjang. Nah, proses itu boleh diceritakan berapa lama jenengan itu menimba ilmu lah untuk benar-benar bisa sampai mengajar seperti itu. Saya belajar Jurmiyah saja sampai menghabiskan 4 kitab. 4 kitab. 4 kitab Jurmiyah. Oh. Harus menjadi paham. Iya ya. Maksudnya itu hatam maknai lagi. Hatam maknai lagi. Harus ganti karena sudah banyak makna. Iya. Sudah penuh artinya. Harus ganti lagi. Iya. Harus sampai 4 kitab itu. 4 kitab. Masya Allah. Tentang kitab Jurmiyah baru paham. Kalau masih satu insya Allah masih kurang. Kecuali orang-orang yang jenius. Iya. Bagi saya yang nggak jenius ya, cuma ya dimodalkan rajin ya, rajin mengaji, mengabdi, harus menghabiskan 4 kitab itu. 4 kitab Jurmiyah itu kan penuh, penuh. Cara mengartikan itu kan penuh. Iya. Jadi harus lama memang prosesnya. Iya. Itu belajar ke Kiai Fauzi ya. Ke Kiai Fauzi, ada ke Kiai Syakir, ada ke Kiai Hanafi. Oh, Masya Allah. Kalau ke Imriti saya belum pernah. Nah, itu tuh Ustaz. Belum pernah Imriti belum pernah ngaji tapi kok sekarang ngajar Imriti. Gimana itu ceritanya? Karena Imriti itu kan penjelasannya sama dengan iya, kan syarahnya ya Ustaz ya. Nadomnya. Ya, nadomnya ya. Sama dengan Jurmiyah penjelasannya. Cuma di Imriti kan ada bentuk nadom, bentuk syairan. Bedanya cuman itu ya. Oke. Jadi otodidak dong itu Ustaz, memahami Imriti itu. Harus otodidak. Ya Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Ini karena waktu sudah lumayan larut malam Ustaz. Terima kasih mungkin sudah datang ke studio Nasya Podcast ini mendadak juga Ustaz. Ustaz Faizin, semoga menjadi ilmu yang barokah, manfaat, dan juga khususnya kepada para ahbab Nasya dimanapun kalian berada. Mungkin cukup sekian episode kedua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.